Pemirsa, nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok bakal calon wakil presiden teratas versi hasil survei dari lembaga Polling Institute. Hasil survei Polling Institute memperlihatkan mayoritas responden memilih Erick Thohir dalam dua simulasi, baik pada 19 nama maupun 5 nama bakal cawapres. Dengan pertanyaan terbuka, Erick Thohir memimpin dengan perolehan 15,1% suara, disusul Ridwan Kamil dengan elektabilitas 14,2%. Di tempat ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan disusul Mahfud MD. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Sandiaga Uno memperoleh elektabilitas yang sama. Pada simulasi 5 nama pilihan wakil presiden, Erick Thohir memperoleh 24,5%, yang disusul Ridwan Kamil 21,1% dan Sandiaga Uno 19,9% lebih banyak dipilih. Kemudian AHY 12,5% dan Khofifah 5,5%. Namun dari survei 5 nama, sebanyak 16,6% responden belum menjawab. Dan untuk mengulasnya saat ini pemirsa sudah bersama kami peneliti Polling Institute Kennedy Muslim. Selamat sore Mas Ken. Halo, selamat sore Anggi. Ya, kalau dari Polling Institute, nama Erick Thohir ini masih lebih unggul dari simulasi 19 nama kemudian juga 5 nama. Apa yang membuat sosok Erick Thohir ini paling unggul dipilih oleh para responden, Mas? Ya, jadi Anggi, memang dari simulasi 19 nama maupun kita kerucutkan menjadi 5 nama, Erick Thohir tetap menjadi kandidat di tier teratas ya, bersama dengan Ridwan Kamil meskipun selisihnya tidak signifikan gitu. Yeah. Jadi memang di saat peta kompetisi Pilpres, terutama di antara 2 nama teratas yang terekam di survei, yakni Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, di mana selisih elektabilitas kedua capres ini tidak signifikan secara statistik dan neck to neck kompetisinya, memang faktor cawapres menjadi penting di sana, meskipun ketika kita simulasikan dari baik itu pertarungan 3 nama maupun kita kerucutkan menjadi 2 nama, efek cawapres ini memang hanya menyumbang sekitar 2-3%, tapi untuk maju ke putaran kedua di mana posisi dari 2 kandidat teratas capres saat ini, yakni Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ini sangat tipis selisihnya, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu ketika kita simulasikan nama Pak Erick, ketika kita pasangkan dengan Prabowo maupun dengan Pak Ganjar, memang ada lonjakan sekitar 2-3% dibandingkan ketika dipasangkan dengan nama-nama cawapres lainnya. Itu data yang kita temukan di survei kita. Dan ketika kita tanyakan mengapa alasan memilih Erick Thohir sebagai cawapres yang paling pantas sebagai calon wakil presiden baik untuk Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, memang sebagian besar responden dominan mengatakan terkait dengan kinerja Pak Erick, baik itu sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Ketua Umum PSSI gitu. Berarti sebetulnya nama Erick Thohir ini di pasangan, maksud kami di capres Prabowo maupun Ganjar masih memiliki elektabilitas yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Apalagi nama Ridwan Kamil yang baru-baru ini muncul. Ya, begitu. Terutama untuk cawapres Prabowo ya. Ini nama Erick Thohir mengalahkan nama-nama lainnya yang selama ini beredar belakangan, baik itu nama Gibran maupun Muhaimin, karena ada catatan sedikit ya, survei ini belum merekam dinamika terbaru ketika Caimin lompat pagar ke koalisi Pak Anies gitu. Tapi nama Pak Erick memang paling tinggi untuk sebagai cawapres yang paling pantas sebagai cawapres dari Pak Prabowo gitu. Sedangkan untuk Pak Ganjar sendiri, nama Ridwan Kamil itu yang memimpin gitu di situ. Mungkin dari analisa saya ini karena Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru saja merampungkan tugasnya kemarin, itu memang dipandang bisa menambal kekurangan dari Pak Ganjar, kelemahan Pak Ganjar secara elektoral di Jawa Barat. Sedangkan Pak Prabowo memang sudah memiliki basis dan juga kekuatan di Jawa Barat, sehingga membutuhkan battleground bagi Pak Prabowo dan juga Pak Anies ini kan ada di Jawa Timur. Dan Pak Erick seperti kita tahu memang punya kedekatan dengan pejabat struktural NU di sana. Jadi di hasil survei kami, hasil survei cawapres kami, memang kita melihat Pak Erick Thohir cukup
punya daya elektoral di konteks Jawa Timur hanya sedikit di bawah Ibu Khofifah gitu loh. Jadi ini mungkin bisa menambal melemahnya dukungan Pak Prabowo dengan hengkangnya Caimin ke koalisi Anies gitu. Nah, Mas Ken melihat peta persaingan kedua orang cawapres ini gimana nih Mas? Karena kan kalau dari Polling Institute sendiri nama Erick Thohir untuk dipasangkan kepada Prabowo ini angkanya sekitar 28,8% hasil survei. Ya, kemudian untuk Ridwan Kamil sendiri ada di 31,7%, meskipun memang masih dinamis ya situasi saat ini. Ya, jadi memang berbagai pertimbangan harus diambil oleh para ketua umum koalisi nantinya ketika mereka bernegosiasi di masing-masing koalisi, baik itu di koalisi Pak Ganjar dengan koalisi Pak Prabowo. Memang waktu sudah tidak banyak ya, apalagi dengan ada isu bahwa waktu pendaftaran akan dimajukan, jadi mungkin sisa hanya kurang dari 1 bulan. Dan apalagi dengan momentum kemarin yang diperoleh dari manuver dadakan Caimin berpindah ke koalisi Anies ini tentu saja semakin mendesak koalisi Pak Ganjar dan juga koalisi Pak Prabowo untuk segera menentukan cawapres supaya bisa langsung mensosialisasikan. Tentu ada trade-off ya, dan pertimbangan-pertimbangan seperti kekuatan berbasis wilayah maupun kekuatan simbolis secara demografis itu perwakilan NU yang harus dipertimbangkan, atau pertimbangan teritori atau penguasaan wilayah seperti kelemahan Pak Ganjar di Jawa Barat mungkin bisa itu yang menjadi pertimbangan utama mengapa nama Ridwan Kamil menguat di bursa cawapres, terutama untuk Pak Ganjar sendiri. Betul, apalagi keduanya kalau kita perhatikan memang memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan mempunyai track record masing-masing juga track recordnya baik begitu ya, baik di BUMN dan juga di PSSI, kemudian di Jawa Barat untuk Ridwan Kamil. Nah, seberapa besar faktor kekuatan Erick Thohir dan juga RK di bidang ekonomi ini bisa menguatkan pasangan capresnya nantinya ke depan? Ya, dua kandidat cawapres ini baik itu Pak Erick maupun Ridwan Kamil memang punya rekam jejak dan juga setidaknya menurut persepsi publik mereka dipersepsikan punya kinerja yang baik dan juga pertimbangan-pertimbangan teknokratis itu yang lebih mengemuka gitu loh ketika mereka menjawab alasan memilih baik itu Pak Erick Thohir maupun Ridwan Kamil sebagai cawapres yang paling ideal untuk Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo gitu loh. Ya, memang sebenarnya masih dinamis ya Mas, apalagi juga ada nama Sandiaga Uno untuk Ganjar Pranowo dan juga ada Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Ini kalau Mas Ken melihatnya bagaimana nih Mas, nanti perbandingannya dalam beberapa waktu ke depan, mengingat waktunya juga sudah sangat mepet begitu? Ya, ini memang di masing-masing kubu dua koalisi ini akan menghadirkan komplikasi tersendiri ya ketika nanti masuk ke ruang negosiasi antara para ketum parpol. Terutama kita tahu Pak Ridwan Kamil sendiri masih punya jabatan sebagai Waketum Golkar meskipun dia baru bergabung ya. Tapi tentu saja ada presiden di pemilu tahun 2014 di mana Pak JK ketika itu sebagai kader Golkar juga berpasangan dengan Pak SBY meskipun secara partai saat itu Partai Golkar mendukung Wiranto dan juga Gus Solah gitu saat itu. Tapi jadi itu juga ada presiden ketika Golkar punya kadernya yang dalam tanda petik dititipkan untuk juga bertarung dengan di koalisi yang berbeda dengan garis organisasi partai mereka sendiri gitu loh. Jadi itu sudah ada presiden untuk hal itu. Jadi itu bukan barang yang haram menurut saya untuk Golkar punya dua kaki gitu, bermain di dua kaki gitu. Sedangkan untuk Pak Prabowo sendiri mungkin saat ini sudah semakin mengerucut nama cawapres. Mungkin di analisa saya pribadi tinggal tersisa nama Erick Thohir, Gibran dan juga Bu Khofifah mungkin yang masih dipertimbangkan untuk menambal kelemahan Pak Prabowo di Jawa Timur nanti. Apalagi setelah hengkangnya Caimin dengan mesin PKB dan juga kalangan Nadiin yang direpresentasikan oleh partai PKB nanti gitu. Kalau dari hasil survei Anda sendiri, Mas Ken, bagaimana dengan possibility antara Ganjar dengan Erick Thohir sendiri? Karena memang sebelumnya juga sempat digadang-gadang nama ini untuk dipasangkan kepada Ganjar Pranowo. Ya, memang dalam politik itu yang apalagi politik Indonesia yang semuanya kalau melihat berkaca dari pemilu-pemilu yang lalu itu memang semuanya kadang diputuskan last minute ya. Seperti kita ingat di 2019 itu
bagaimana Pak Mahfud MD itu yang sudah 6 jam sebelum diputuskan itu ternyata berubah menjadi Pak Maruf Amin. Kemudian juga saat itu AHY yang digadang-gadang untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo ternyata Mas Sandi Uno yang dipilih menjadi wakil Pak Prabowo ketika itu gitu. Jadi saya pun nggak heran ketika meskipun saat ini nama Erick Thohir itu sudah mengerucut ke Pak Prabowo karena ada partai pengusung PAN yang berada di koalisi tersebut. Tapi dalam politik semuanya masih cair masih bisa berubah ya. Nanti dinamika ya semuanya masih bisa mungkin terjadi gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Kennedy Muslim untuk informasinya dan juga untuk waktunya bagi kami selaku peneliti Politik Institute. Selamat sore Mas. Oke, sore Anggi. Terima kasih.